Bocah SD di Tambun jadi korban bullying hingga kaki diamputasi. Wali kelasnya bilang bercanda itu udah biasa. Kok bisa bilangnya bercanda itu udah biasa? Gimana nggak kesel orang ngebaca artikelnya? Usut punya usut, si anak ternyata emang orangnya temperamen banget. Dan kejadian seperti ini bukan pertama kalinya, cuma kebetulan aja terekam di kamera. Sebelum kejadian ini bahkan pihak sekolah itu udah pernah ngasih surat peringatan sampai ada di tahap pemanggilan orang tua. Oh berarti emang udah tipikal bocah kasus aja men. Tipikal bocah satu orang di kelas lu nih yang dia tuh kayaknya punya masalah gitu sama dunia, nggak bisa banget diatur, pengen banget berantemin orang. Dan guru mungkin udah jengah banget sama dia sampai akhirnya ya dia dikeluarin. Apalagi maksudnya lu berharap apa? Ini sekolah punya orang, punya negara. Ini SMA negeri loh. Kelakuan lu kayak gitu ya udah dikeluarin. Gimana? Kenapa takut? Nah ini Takut nih mas, drivernya. Nih mukanya nih. Nah, kan takut kan lo? Nah udah kasar kan. Ini udah tensinya udah tinggi sekali men. Perlu diingat ini cewek loh tiga-tiganya, yang artinya rentan sekali. Dan ini adalah perkara yang sebenarnya gue sangat sebel dan sangat kesel karena statement yang dikeluarkan sembarangan. Untuk orang yang punya title tertentu dalam masyarakat gitu, nggak bisa sembarangan ngeluarin statement, apalagi kalau statementnya itu memercik amarah orang-orang. Ada berita gini, bocah SD di Tambun jadi korban bullying hingga kaki diamputasi. Wali kelasnya bilang bercanda itu udah biasa. Kok bisa bilangnya bercanda itu udah biasa? Gimana nggak kesel orang ngebaca artikelnya? Terus kan gue buka-buka lagi nih beritanya. Jadi memang ada kasus gitu. Kasus ini terjadi di salah satu SD yang lokasinya ada di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Ada siswa berusia 12 tahun yang sering diolok-olok, kemudian dibecandain tapi bercandainnya parah. Sampai akhirnya ada satu masa di mana dia di-sliding sama temennya waktu pengen jalan. Terus akhirnya jatuh kemudian kakinya itu mengalami masalah yang serius di bagian lutut ya. Di bagian lutut kakinya itu ada masalah serius. Waktu dicek ke dokter pakai ronsen sama MRI ditemukan kalau di dalam dengkulnya itu ada kanker tulang. Dan dijelaskan kalau memang kanker tulang yang dialami Fatir dipicu oleh peristiwa jatuhnya Fatir saat diselengkat temennya sampai akhirnya harus diamputasi. Itu kasus yang serius sekali. Tapi ketika wali kelasnya ditanya, jawabannya malah aneh. Merespon hal itu, Wakepsek, wakil kepala sekolah, yang juga merupakan wali kelas 6, which is wali kelasnya Fatir tadi, mengatakan bahwa selama ini dirinya tidak pernah melihat adanya aksi olok-olokan terhadap Fatir. Nah itu dikatainnya semacam apa ya, kan saya di kelas terus, kalau ada perundungan pastilah anak-anak lapor, kalimatnya demikian. Cuman, menurutnya di kalangan kelas 6, aksi saling ejek itu merupakan hal yang biasa. Dia bilang gini, aduh kesel banget. Mungkin kalau bercanda-bercandaan, lu jelek, lu hitam, mungkin ya namanya udah kelas 6, sudah biasa kayaknya juga. Mungkin menurut Fatir lain kali ya. Buat gue juga itu lain, lu gila nih. Coba lu ngatain orang hitam di luar sana, apa nggak dibakar tiba-tiba lu? Masa bisa ada pistol di kepala men kalau lu ngatain orang kayak gitu, gila kali. Kalau misalkan kita masih ada di tahun-tahun kayak 2006, 2008 yang orang-orang belum aware banget, kayak kita sering ngedengerin jokesnya Bajai Bajuri yang Ucup dikata-katain terus, mungkin masih relate sama zaman itu. Sekarang zamannya beda, ibu. Dengan entengnya lo bilang kayak gini, Masya Allah. Oleh karenanya dia bersikukuh bahwa yang dialami Fatir bukan sebuah perundungan, melainkan hanya sebuah bercandaan aja. Ya, bercandaan tuh lucu kalau misalkan si A dan B itu saling tertawa. Kalau A tertawa, B-nya enggak, ya itu apalagi namanya. Dan ini keluar dari wakil kepala sekolah loh. Ya orang-orang di komen isinya ya marah-marah doang gitu. Ini bukan yang pertama ya. Gue perhatiin komentar dari sekelas Kepsek atau Wakasek tiap ada berita tentang bully selalu nyeleneh. Iya.
Coba anak-anak kelas itu lari-larian, terus nyenggol meja gurunya, HP gurunya jatuh, terus anak muridnya tinggal bilang, oh sorry ibu, bercanda. Ibu marah nggak? Gitu langsung. Ya isinya orang marah-marah doang gitu, karena statement itu ditambah sama headline ini, jadi amarah bro. Dan ini juga kayaknya jadi PR untuk setiap wali murid gitu, kayak orang tua gitu, karena si F tadi itu tuh nggak yang langsung ngomong. Jadi F ini cuma bilang kakinya sakit gitu, mau ke sekolah kakinya sakit, sampai akhirnya dipaksa buat ngomong. Akhirnya dijelasin kalau sakitnya gara-gara jatuh gara-gara diselengkat temennya. Selengkat temennya dibawa ke rumah sakit dan ditemukanlah kanker tulang itu. Dan anaknya juga ngomong dengan ketakutan gitu. Dia bilang, mama janji dulu ya, jangan marah, mama janji ya. Kayak orang ketakutan. Maksudnya, gua bakal jadi bapak men. Kalau misalkan anak gua takut untuk ngomong kayak gini, gimana gitu. Dan orang yang seharusnya ada untuk pertama kali membantu murid-murid ini adalah wali kelas. Karena dia yang posisinya ada di sekolah gitu. Wali kelasnya ini pun wakil kepala sekolah. Lagian bercandaan mana yang nyeleding temennya, anjing, gue juga bingung dah. Gue nggak tahu ya bercandaan seperti apa yang gue lakukan di SD, SMP, gue lupa gitu. Yang gue inget cuma tepok-tepokan titit gitu waktu itu. Well, itu berbahaya juga. Tapi nyeleding tuh gimana caranya bro? Ini tipikal bercandaan yang waktu jalan kaki kirinya ngangkat, disliding kaki kirinya biar nyangkut ke kaki kanan gitu nggak sih? Apa gimana? Akhirnya karena orang tua dari F tadi itu single parents, ya Allah kasihan banget. Akhirnya ngelapor ke pihak kepolisian, ke Polres Metro Bekasi karena merasa tidak dapat keadilan dan jalan keluar dari pihak sekolah maupun keluarga pelaku. Kalau kalimatnya udah berulang kali dialami ya berarti udah fatal lah. Nah ini anak SD men, umurnya masih panjang, perjalanannya masih jauh. Saat itu, FAA yang tengah berjalan diselengkat atau ditendang oleh temannya dari arah belakang sehingga terperosok jatuh dengan kondisi luka di bagian tangan dan memar pada dengkul kaki. Ironisnya, temannya bukannya menolong tapi justru menertawakan dan mengolok-oloknya seraya mengancam agar tidak menceritakan kejadian tersebut ke orang tua. Itu namanya udah bullying. Apaan sih, bercanda apaan begitu, gila. Take emang bocah SD kenapa dah? Aksi itu berlanjut hingga kembali ke kelas kendati teman-teman melihat Eva tengah kesakitan. Kok udah biasanya itu loh, kesel banget dengernya. Masalahnya bocah-bocah kayak gitu kalau dari SD-nya udah kayak gitu itu harus diajarin, kalau enggak ntar SMA-nya kayak bocah ini. Beberapa waktu lalu sempat ada kasus kan, bocah SMA nantangin gurunya duel sampai lepas baju. Jadi kejadian ini terjadi tanggal 23 Oktober di SMA Negeri 1 Bunto, Kecamatan Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tenggara. Terus waktu kejadian si HK ini umurnya 16 tahun anjing. Ini lagi ada kegiatan ekstra bulan bahasa. Dia ditegur sama gurunya soalnya bajunya nggak rapi. Disuruh masukin baju doang. Masukin baju tuh perkara yang dari zaman gua SMP itu udah jadi masalah. Kenapa nggak tinggal dimasukin terus udah gitu. Tapi bukannya bebenah, dia malah tersinggung terus marah-marahin gurunya balik. Sampai ngajakin berantem. Bukan nak. Bukan, kamu siswa. Iya, kita main di luar. Kenapa? Lu bilang saya muntah tadi. Ayo. Oh gila jagoan. Ayo kita main di luar, anjing jagoan. Di sini bapak gurunya sempat ngomong, ini bukan masalah main di luar, kamu itu murid, saya itu guru gitu. Ya, artinya ya tidak sebanding dan tidak boleh sebenarnya untuk kayak gitu. Udah, videonya segitu doang. Dan ini kebetulan divideoin sama guru lainnya yang melihat kejadian itu. Mungkin sebelum divideoin tuh sempat ada ya bersih tegang gitu, kayak kecot ini itu. Tapi si bocah ini batu sekali. Usut punya usut, si anak ternyata emang orangnya temperamen banget. Dan kejadian seperti ini bukan pertama kalinya, cuma kebetulan aja terekam di kamera. Sebelum kejadian ini bahkan pihak sekolah itu udah pernah ngasih surat peringatan sampai ada di tahap pemanggilan orang tua. Oh berarti emang udah tipikal bocah kasus aja men. Tipikal bocah satu orang di kelas lu nih yang dia tuh
kayaknya punya masalah gitu sama dunia, nggak bisa banget diatur, pengen banget berantemin orang. Dan guru mungkin udah jengah banget sama dia sampai akhirnya ya dia dikeluarin. Apalagi maksudnya lu berharap apa? Ini sekolah punya orang, punya negara. Ini SMA negeri loh. Kelakuan lu kayak gitu ya udah dikeluarin. Gimana? Yang kocak adalah dia itu kelas 3. Dia bentar lagi mau UN, mau lulusan, disuruh keluar. Lu mau ujian di mana? Di polsek ujian SIM. Beda itu mengambil SIM gitu. Kabar itu diungkapin sama Kapolres Barito Selatan AKBP Yusfandi Usman. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, yang bersangkutan saat ini telah dikeluarkan dari sekolah sebagai sanksi bagi siswa tersebut. Karena mungkin kalau itu pertama kali nggak akan sampai dikeluarin banget, paling baru SP1. Mungkin karena udah jengah banget jadi udah SP3 gitu. Akibatnya pihak sekolah harus mengambil sanksi tegas dan mengeluarkan HK dan menganjurkan yang bersangkutan untuk mengikuti paket C. Karena apa ya, ini udah kelas 3. Dia pun kalau mau pindah sekolah ngulang lagi mau kemana gitu. Kira ya solusi terbaik adalah paket C-nya ini. Orang tuanya pun sudah menyetujui dan menandatangani surat perjanjian. Nah, gitu. Masalahnya ya, kalau ketika kejadian ini gurunya mengiyakan gitu apa yang dikompor-komporin sama bocah ini, nanti gurunya yang salah. Nanti orang-orang malah bilang kayak emang guru zaman sekarang gitu. Ya kan ini bocahnya dulu yang pala batu gitu. Bocah temperamen sulit banget. Masalahnya kalau dia hadir dengan rasa temperamen itu, gimana caranya menjalani hidup? Hidup tuh lebih keras dari sekolah deh. Di sekolah tuh paling ngapain sih? Belajar. Belajar juga itu kayaknya oke lah kita belajar, tapi yang utama adalah tentang bagaimana cara bersosialisasi dengan kawan-kawan, dengan orang yang lebih tua, which is di sini guru. Kan itu emang yang diajarin dari sekolah. Kalau misalkan lu kagak lulus tentang pelajaran kesopanan itu, lu di luar diinjek-injek orang, bro. Aneh banget kelakuannya, gila. Kalau misalkan lu tidak bisa mengatasi temperamen-temperamen itu, lu kayak Mas Ria. Lu nggak tahu dia jadi tersangka gara-gara buang sampah sembarangan. Kasusnya Mas Ria masih kocak banget aja sebenarnya. Jadi kan kabar terakhir yang kita tahu adalah dia jadi buang sampah di jalanan kan, di depan rumahnya orang. Terus akhirnya dia dipolisikan karena telah melanggar Perda. Dia melanggar peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo gitu. Mengenai hukuman apakah lebih berat atau sama, kita sudah buatkan resumennya, namun tetap hakim yang memutuskan. Di sidang lagi, ya Allah Tuhan. Gara-gara dia joget-joget itu loh, ya video terakhir dia joget-joget. Bisa hukuman penjara 3 bulan dan maksimal 50 juta. Oh, awalnya dia sebulan by the way. Dia sempat dipenjara sebulan karena ngelempar kotoran itu. Kalau misalkan kena Perda ini mungkin naik jadi 3 bulan supaya berubah. Gua nggak tahu apakah dia ketika 3 bulan selesai ini akan melakukan lagi atau enggak, tapi gue yakin hakimnya pasti kesel. Hakimnya kesel, udah lu di penjara aja lu sampai mati, lu kesel banget gue. Mas Ria, ya ampun kelakuannya loh. Aduh. Oke, dari Twitter kita lari ke TikTok, sebuah perkara yang sebenarnya udah sempat beberapa kali terjadi beberapa tahun terakhir sejak adanya Gojek lah gitu. Tapi perkaranya kali ini rada beda karena udah ada TikTok, dan seperti yang lo tahu algoritma TikTok sangat gokil. Perkaranya juga udah ditonton sama 7,9 juta kali. Dan mungkin perkara ini juga bisa menjadikan pembelajaran buat lo yang kemana-mana naik ojek online gitu, atau ojek pangkalan atau apapun lah. Kasus ini bermula ketika ada salah satu pengguna TikTok yang naikin video ini. Video ini berisi tentang perdebatan antara dia sama 3 orang driver. Meskipun kita nggak tahu pasti apakah ketiganya ini adalah driver ojek online atau ojek pangkalan, kita nggak tahu. Video ini naik tanggal 30 Oktober, tapi kejadiannya sendiri udah terjadi dari tanggal 27 Oktober lalu di depan Istora GBK. Ini bukan di lokasi ini ya, maksudnya ini ketika udah turunnya gitu. Semuanya bermula gini. Jadi ada 3 mbak-mbak. 3 mbak-mbak ini pengen mesen gokar, tapi di cancel terus. Nggak tahu pasti alasannya apa, mungkin karena macet, mungkin karena rame, mungkin karena abangnya ketiduran, nggak tahu. Pokoknya di cancel terus nih orderan gokar dari 3 cewek ini.
Sampai tiba-tiba muncul bapak-bapak yang pakai baju Gojek ini. Di sini kita belum tahu pasti ya apakah dia ojek pangkalan atau ojek online, tapi intinya muncullah si bapak-bapak yang pakai baju Gojek ini. Bapak ini nawarin buat ayo naik motor aja gitu. Satu mobil gokar dibagi jadi 3 motor gitu. Jadi kayak pakai 3 motor masing-masing untuk dibawa ke tujuan. Tapi mbak-mbak yang ngerekam ini awalnya nggak mau karena ya satu dan lain alasan, mungkin karena perkara nggak safety lah, harganya nggak pasti lah, ini itu segala macam. Terus tiba-tiba ada satu ojek lain, ada bapak Gojek lain yang sekali lagi ini kita nggak tahu dia Gojek atau bukan. Intinya ada satu bapak-bapak lain datang nyamperin dan nanya harga buat nganter Gojek ke sana berapa. Dijawablah 19.500. Si bapak yang tiba-tiba datang ini bales ya udah 20.000 aja per orang. Ditanyalah buat berapa orang? 3 orang mbak ini jawabnya. Terus akhirnya ada 3 ojek yang ada di sana. Nah si ojol yang nggak tahu siapa ini langsung nyaranin ini sama teman saya aja, sampai akhirnya ada 3 orang yang mengantarkan si mbak-mbak ini. Akhirnya jalan terus, turunlah di stasiun karet kalau gua nggak salah, dia turunnya di stasiun karet. Pas turun, pada diminta buat bayar 50.000 satu orangnya. Yang awalnya 20.000 per orang jadi 50.000 per orang. Untuk 3 orang yang awalnya 60.000 tiba-tiba berubah jadi 150.000. Karena dia mikirnya aneh, terus kalimatnya juga si abang-abang ini udah berani main tangan, megang-megang tangan segala macem. Akhirnya dimulailah video ini, divideoin. Saya maunya Grab mobil ya. Terus masih nawarin naik motor aja bertiga. Nawarin. Ya, ada temennya mereka. Masih nggak nawarin, tapi yang satunya nawarin, gitu. Terus dia bilang di aplikasi berapa? 19.500. Dia bilang ya udah 20 samain aja bertiga. Terus dipanggil lah nih mas ini, dipanggil kan. Terus saya tanya, kenapa gak sama masnya? Oh nggak apa-apa, sama dia aja, sama dia. Pas sampai sini saya dimintain 50.000 coba satu. Nah, gini. Siapa terima coba kayak gini, ha? Saya lagi. Kenapa takut? Nah ini Takut nih, mas, drivernya. Nih, mukanya nih. Nah, kan, takut kan lo? Nah, udah kasar kan? Ini udah, tensinya udah tinggi sekali, men. Perlu diingat, ini cewek loh tiga-tiganya, yang artinya rentan sekali. Kalau misalkan ada satu cowok di sana ya nggak apa-apa. Ini tadi mas-mas tadi kayaknya berusaha untuk memintai keterangan deh. Mas-mas satu ini kayak berusaha buat nolongin atau gimana. Kayaknya dia orang yang emang lagi duduk di sana atau ngejagain tempat itu, nggak tahu. Ngeliat keributan ini jadi ya rame gitu. Mungkin bapak-bapak ini lihat kesempatan, kondisi malam-malam perempuan semua dan kita berbadan kecil, tapi sorry pak, kalian salah orang. Wah anjay. Video ini gue sebar untuk mengedukasi kita semua agar jangan pernah takut kalau kalian tidak salah. Kan, takut kan lo? Nipu kayak gini namanya. Jangan pergi dulu kok. Telepon temennya bawa sini. Enggak gini Wan ya. Ya. Gini nih. Apa? Kan? Lu mau lihat muka gue nih? Gini nih, gini. Saya kan lagi berdiri ya kan, saya lagi berdiri. Bang, Oh, videoin balik. Apa? Sudirman. Ayo, udah begitu doang. Yang ngomong siapa? Temennya. Temennya siapa? Ya yang ke situ. Temennya siapa? Ya situ yang tadi apa? Saya ngomong pertama kali ke siapa? Enggak tahu. Masih tadi ngomong kan? Bagi-bagi rezeki. Kalau pakai mobil rezekinya bagi 1. Kalau motor bagi 3. Iya. Saya nggak mau kan tadinya. Ah, itu sebelum Saya transaksi itu. tar dulu. Iya, saya nggak mau kan tadinya. Terus tiba-tiba saya ngomongnya sama mas yang 1. Terus tiba-tiba mas yang 1 manggil mas. Saya enggak. Iya, dia manggil saya. Iya kan? Bang, ke Sudirman, ayo udah. Ya udah. Naik. Saya kan perjanjiannya 20.000 sama mas yang Ya, tadi. kalau perjanjian 20.000, Ya. ya kalau ngomong ke saya enak, saya 20.000 nggak Ya. apa-apa, ya kan? Ya. Dia nggak ngomong. Nah, ya udah berarti salahin siapa? Siapa yang ngasih ke masnya? Saya kan nggak minta sama mas kan? Jadi kayak intinya tuh miskomunikasi gitu loh. Kita harus cari tahu nih siapa orang yang menawarkan ini. Jadi kan awalnya 19.500, kayak si abang-abang ini langsung ya udah 20 aja. Tapi saya sama teman-teman saya ya kan kalimatnya gitu. Teman-temannya dia adalah si 3 orang ini. Nah, siapa ini orang keempat di sini? Dia yang harus dicari tahu. Ini orang kenapa naruh harga sembarangan sampai teman-temannya nggak tahu, kan miskomunikasi ini yang terjadi dong, gitu loh. Saya minta sama temennya kan? Saya cuma begini, ke Sudirman, ayo mereka langsung naik ke saya, ya kan? Saya
nggak nyebutin harga, kita nyebutin harga juga kan? Ya kan, bener nggak? Nyebutin dong harganya. Enggak, Mbak. Nyebutin. Enggak. Nyebutin. Kalau saya tahu. Kalau nggak Mbak, panggil teman Mas yang tadi ke sini. Saya nggak tahu. Panggil. Saya nggak tahu. Suka nongkrong kan di sana kan? Tadi kan katanya mangkal di sana kan? Kalau saya Kenal sama dia. Sekarang bilangnya nggak kenal. Tadi bilangnya teman. Gimana coba? Bagus. Gue seneng sih orang-orang yang vokal kayak gini. Cuman iya, miskomunikasinya gitu. Mungkin pada awalnya abang ojek ini tuh bilang iya dia temen gua karena pengen dapat orderan. Ya nggak sih? Tapi ketika ada urusan kayak gini langsung kayak bukan temen gua, karena mungkin emang beneran nggak kenal. Dia mau ngaku itu temennya karena emang ya supaya dapat duit gitu. Tapi sekarang giliran perkara kayak gini langsung bingung kan, langsung pada kecot-kecotan gitu. Ini gue diperes namanya, masa? Ini juga nipu juga nih. Dari penumpangnya Istora nih. ke sini 50.000. Gila kali. Penumpangnya nggak pakai aplikasi, main naik aja. Kan dari Senayan jauh. Siapa ke sini. yang ngajakin coba? Siapa yang ngajakin? Siapa? Bilang aja lu nggak mau kan potong admin? Daripada ini rame. Nggak mau, biarin orang rame, biar lihat nih muka-mukanya nih. Kan habis upacara. Nggak mau, gue tetep aja nggak mau. Nggak boleh begitu. Udah 20.000 sesuai aplikasi. Lu nggak percaya gue screenshot di aplikasi. Sesuai aplikasi tuh, dengar mbaknya, sesuai aplikasi lah. Malah di sini lu yang salah, lu terima tanpa aplikasi. No, lihat jaketnya. Sekarang gue tanya mau terima nggak 20.000? Yang lucu adalah ini, diancam kan? Ya udah lu gue laporin berarti lu pakai jaket tapi nerima di luar aplikasi. Terus jawaban dari mas-mas itu kocak gitu. Kayak gini namanya nipu, lu bisa gue laporin sumpah ke Gojek. Terima orderan tanpa aplikasi. kita bukan ojek. Ini apa nih? Ya, Ini apa? kita bukan ojek. Terus ini apa? Cuma ini doang. Nah, Gue nggak mau ya, gue nggak mau. itu jadi pertanyaan tuh, cuma ini doang. Kemungkinannya itu dua. Dia adalah beneran driver ojek online, karena kita nggak tahu jelas kan aplikasi di HP-nya tuh apakah aplikasi Gojek atau Gojek untuk driver. Yang mana dia beneran bisa dilaporin dan kehilangan kontraknya sebagai abang-abang Gojek, atau dia emang ojek pangkalan yang pakai seragam Gojek. Kalau kayak gitu bisa dilaporin atau enggak, gue nggak tahu. Tapi kan ini udah membawa atribut dari sebuah perusahaan yang kontraknya jelas gitu. Kalau kayak gini kan justru dia yang bisa dilaporin sama Gojek. Nah gitu loh, maksudnya kan apapun pilihannya dia salah gitu loh. Udah pakai seragam Gojek gitu. Sebenarnya kita hold up dulu. Sebenarnya di kasus ini, kasusnya tuh udah selesai ketika abang-abang ini nerima mau 20.000 masing-masing dengan syarat videonya dihapus. Dan seharusnya memang perkaranya sudah selesai. Tapi ketika videonya itu dihapus, ternyata videonya itu masuk ke cloud, masuk ke penyimpanan cloudnya si mbaknya. Jadi videonya bisa direcover terus dinaikin ke TikTok ini. Dinaikin ke TikTok konteksnya untuk edukasi. Jadi kayak dia sebenarnya nggak pengen ada urusan lagi, cuman kayak pengen udah ini kan edukasi doang gitu-gitu. Yang padahal itu kemudian dipertanyakan juga sama orang lain. Maksudnya ini gimana gitu. Ketika masalahnya sudah selesai dinaikin ke TikTok, terus apa yang dicari gitu kan. Kalau misalkan kalimatnya untuk edukasi ya sebenarnya bagus, karena dia sempat ada naikin video lainnya yang ngasih lihat screenshotan dari orang yang merasakan hal yang sama juga. Aku udah lihat video TikTok kakak soal oknum Gojek. Itu aku nemu juga yang bernasib sama dengan kakak. Ternyata bapak itu sudah biasa nipu. Mungkin bisa dilaporin kak biar nggak ada yang kena tipu lagi. Terus tulisannya adalah cerita tentang adiknya akun ini yang mengalami pemerasan. Awalnya mau mesen Gojek, tapi nggak dapet karena mungkin keadaan emang lagi macet dan rame. Terus bapak ini tiba-tiba dateng ngasih penawaran limpul, kalimatnya gitu. Tapi nggak pakai aplikasi ya, limpul. Limpul kan kita dengarnya 50, ya. Terus kelakuannya juga emang rada maksa nggak mau pakai aplikasi. Terus akhirnya karena adiknya ini mungkin kepepet daripada nggak dapet nanti makin malam, akhirnya diterima. Waktu udah sampai di tujuan tiba-tiba ditodong dimintain 200.000. Diperes. Bapaknya ini bilang kalau tadi itu mintanya limpul 4. 50.000-nya 4. Jadi 200.000.
Jadi yang awalnya 50.000 berubah jadi 200.000. Dia shock, kaget. Terus karena ditekan terus, adanya cuma megang cash 50.000, akhirnya nelpon, minta bantuin, transfer ke OVO, dan ya begitulah. Jadinya dia tetap menerima 200.000. Jatuhnya kan ini pemerasan kalau kayak gini ceritanya gitu loh. Nembak harga, tapi gak kira-kira. Kok bisa dari 50 ke 200 gitu. Kalau yang sebelumnya ini, dia kan awalnya 20.000, naik doang jadi 25. Jadi 25 untuk 3 orang, jadi total yang harus mereka bayar yang awalnya 60.000 jadi 75.000. Lebih baik daripada 150.000. Tapi kalau yang ini ceritanya kan kok bisa 200.000? Udah gila kali. Itu namanya pemerasan, men, ditodong gitu namanya. Tapi ngelihat komen-komennya itu gue kocak loh. Orang tuh bahkan sampai nggak tahu loh Opang apaan. Opang adalah ojek pangkalan, ojol adalah ojek online. Oke. Jadi ya sebenarnya perkaranya sendiri sudah selesai. Terus dinaikin dengan konteks edukasi. Terus sempat ada orang yang sebenarnya niatnya pengen ngebantu untuk nyari orang-orang tadi ini supaya perkaranya jelas. Terus kalimatnya juga di video paling baru ada salah satu dari 3 orang ini yang udah nge-reach out atau nge-DM si mbaknya yang naikin video. Tapi si mbaknya ngerasa kayak udah gak ada yang perlu diomongin lagi gitu-gitu. Videonya dinaikin cuma buat edukasi lah segala macem. Jadi harusnya masalahnya sudah selesai. Cuma untuk jadi pelajaran buat lu aja. Pertama, kalau semisal di luar aplikasi, hal-hal seperti inilah yang ditakutkan untuk terjadi. Pertama ditembak harga, terus perkara keamanan juga dipertanyakan. Apalagi kalau misalkan lu perempuan. Ditembak harga kalau misalkan nambah ceban, goceng, ya kayaknya oke-oke aja gitu, hitung-hitung sekalian tip. Tapi kalau nambahnya 70.000, yang gocap jadi 200, yang 20 jadi 50, kan 4 juga ya. Terus dari komen-komen juga tadi sempat nemu ada komentar yang bagus. Nih, kalau udah di cancel pertanda Anda sedang di wilayah Opang. Jadi saran gue mending lu jalan sedikit ke daerah yang aman. Jadi kayak ada beberapa tempat, Ara juga sempat ngerasain di beberapa stasiun itu nggak bisa order dari dalam stasiunnya karena pasti di cancel karena ya udah bukan wilayah yang steril gitulah. Jadi kalau mau tuh rada keluar dikit, jalan dikit terus order di situ gitu. Perkara Opang sama ojol kan dari dulu emang udah jadi perkara. Dan kalau misalkan yang dirugikan adalah customer, ya pihak aplikatornya harus turun tangan gitu. Sekali lagi kita kan nggak tahu nih mas-mas ini ojek pangkalan pakai jaket Gojek atau Gojek yang ngaku-ngaku ojek pangkalan kan. Tapi bagusnya sederhananya adalah ya pihak Gojeknya turun tangan langsung karena ini urusannya Gojeknya gitu. Oke. Gua rasa itu aja dulu untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Masih ada beberapa stok bahasan yang masih tersisa dan perkaranya tuh beberapanya datang dari Bandung. Respect Bandung, Gotham City, gokil. Sekali lagi berhati-hatilah dengan perkara di jalan karena di lapangan tuh gak seenak omongan kalau misalkan kita ngebahasnya lagi di dalam ruangan gitu. Di lapangan tuh dunia nyata, men, keras banget nih. Perkara kayak gini tuh orang bisa gontok-gontokan. Perkara 20-30 ribu tuh bener-bener bisa bikin orang teriak-teriakan di jalan gitu. Hati-hati kalau lu cewek, hati-hati kalau lu sendirian. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Lu bisa temuin gue di sosial media gue @lunatictwister. Like, comment, subscribe. Gue live setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Jangan lupa membership, ada video-video khusus membership yang sudah dihadirkan di channel ini. Hanya dengan 10.000 kamu bisa melihat saya berkocak-kocakan ngomongin anak sendiri. Wah, yang belum lahir. Itu aja, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan sebenarnya perkara ojol-ojolan ini tuh berasa banget di gue karena gue di Bekasi ya. Waktu itu sempat ada kasus kan yang kita dari Ancol pengen ke Bekasi, terus Bekasi disebut sebagai zona hitam karena macet pol capek baik. Jadi waktu itu gue lupa hari apa, kayaknya hari kerja nggak sih? Iya. Jadi gue dari Dufan gitu, terus mesen gokar tuh di cancel terus.
Tapi di sekitaran tempat itu ada abang-abang yang nawarin kayak, oh nggak usah pakai aplikasi yuk, sama saya aja, terus gitu-gitu kan. Tapi karena gua ngerasanya kayak nggak aman, apalagi gua bawa cewek-cewek gitu kan, rada takut gitu loh. Terus akhirnya gua mutusin buat cari terus itu setengah jam baru kelar. Setengah jam baru bener-bener yang dapet gitu. Terus waktu udah di mobil dijelasin kayak, oh tujuannya ke Bekasi ya mas? Pasti udah lama ya nunggunya ya? Iya, soalnya emang Bekasi tuh masuknya zona hitam. Jarang orang yang mau ngambil karena apa? Macet. Karena emang mau macet bro. Harusnya cuman kayak sejam lah paling lama harusnya. Itu 2 jam. Gokil. Abangnya setiap di perjalanan tuh, waduh, marah. Ya, kami cinta Bekasi dan kekocakan yang terjadi. Ya, bye-bye, thank you.